Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, para investor, calon investor, dan pemangku kepentingan PT Benteng Api Teknik Tbk yang hadir secara fisik maupun elektronik melalui Zoom Meeting, kami mengucapkan selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga dapat menyelenggarakan penyampaian paparan publik atau Public Expose tahun 2025 ini. Selanjutnya kami atas nama keluarga besar PT Benteng Api Teknik Tbk atau Perseroan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta acara yang hadir secara fisik maupun elektronik. Adapun susunan acara yang telah kami rangkai adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan tata tertib Public Expose. 3. Acara Public Expose. 4. Sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Acara yang kedua adalah pembacaan tata tertib. Selanjutnya, perkenankanlah saya menyampaikan tata tertib Public Expose hari ini. Adapun sebagai berikut. 1. Bagi peserta yang menghadiri Public Expose secara fisik, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Proses penyampaian pertanyaan dan atau pendapat bagi peserta yang hadir secara fisik. 1. Permohonan untuk mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan dan panitia akan memberikan mikrofon kepada peserta. 2. Peserta dipersilahkan menyebutkan nama serta membacakan pertanyaan, dan yang pertanyaan yang diajukan harus berhubungan dengan materi pada Public Expose hari ini. 3. Setiap pertanyaan yang telah terjawab dianggap selesai dan dapat dilanjutkan pada pertanyaan selanjutnya. 2. Bagi peserta yang hadir secara elektronik melalui Zoom Meeting wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Proses penyampaian pertanyaan dan atau pendapat secara elektronik, peserta memiliki 1 kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat pada akhir sesi penyampaian Public Expose. Pertanyaan dan atau pendapat dapat disampaikan secara tertulis menggunakan fitur chat pada tersedia dalam layar. Tes. 3. Hal-hal yang terjadi selama Public Expose berlangsung yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan pengaturannya oleh pimpinan rapat. 4. Public Expose ini diselenggarakan selama 1 jam, dimulai dari pukul 14.00 pukul 15.00 WIB. Sebelum kita memulai acara selanjutnya, maka kami ingin memperkenalkan anggota direksi Perseroan yang hadir dalam Public Expose hari ini. Bapak-bapak yang kami sebutkan namanya, kami mohon untuk berdiri. Bapak Ridwan Sumadi selaku Direktur Utama Perseroan. Bapak Aswin Asmantono selaku Direktur Keuangan Administrasi dan Umum Perseroan. Bapak Agus Hari Pramudianto selaku Direktur Operasional Perseroan. Di samping itu, izinkanlah saya mewakili manajemen untuk menyampaikan terima kasih kepada yang kami hormati, yaitu Ibu Cita Melisa selaku Kepala Wilayah Jawa Timur PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Hafiz Fitradiansah selaku perwakilan staf Kantor PT Bursa Efek Indonesia Wilayah Jawa Timur. Selanjutnya, Public Expose ini akan dipimpin oleh Direktur Rangkap Corporate Secretary PT Benteng Api Teknik Tbk. Kepada Bapak Aswin Asmantono, kami persilahkan untuk membuka dan memimpin seluruh rangkaian jalannya Public Expose hari ini. Terima kasih Saudara Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu peserta, serta para tamu undangan yang kami hormati.
Dengan terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, perkenankanlah kami atas nama Direksi Perseroan mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada peserta yang telah memenuhi undangan direksi untuk menghadiri Public Expose PT Benteng Api Teknik TBK tahun 2025 yang diselenggarakan pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Mei, baik secara fisik maupun elektronik melalui Zoom Meeting. Saya Aswin Asmantono, sebagai Corporate Secretary Perseroan yang ditunjuk untuk memimpin jalannya rapat ini. Bahwa untuk dapat diselenggarakannya Public Expose ini, Perseroan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut. A. Memberitahukan mengenai rencana penyelenggaraan Public Expose kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat Perseroan nomor 117-BAT _SK_5 Romawi _2025 pada tanggal 9 Mei 2025. B. Penyampaian materi Public Expose pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025. Dengan demikian Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan oleh regulator yang berlaku untuk penyelenggaraan Public Expose ini. Sesuai dengan surat keputusan direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor /00066 BEI-09 2022 tentang perubahan peraturan nomor 1/E tentang kewajiban penyampaian informasi. Berikut merupakan materi yang akan disampaikan pada Public Expose hari ini adalah sebagai berikut. 1. Penyampaian informasi umum Perseroan. 2. Penyampaian kinerja operasional Perseroan. 3. Penyampaian kinerja keuangan Perseroan. 4. Penyampaian rencana dan strategi bisnis Perseroan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita memasuki acara ketiga, yaitu acara Public Expose. Penyampaian materi pertama ini, yaitu mengenai informasi umum Perseroan, akan disampaikan oleh Bapak Ridwan selaku Direktur Utama Perseroan. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Bapak Aswin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, perkenankanlah kami atas nama Direksi Perseroan mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memenuhi undangan direksi untuk menghadiri acara Public Expose PT Benteng Api Teknik TBK tahun 2025 yang diselenggarakan pada hari ini, hari Rabu tanggal 28 Mei 2025, baik secara fisik maupun elektronik melalui Zoom Meeting. Next. Selanjutnya, perkenankanlah saya menyampaikan mengenai gambaran umum perusahaan atau tentang profil PT Benteng Api Teknik TBK. Bapak Ibu yang saya hormati, PT Benteng Api Teknik TBK merupakan perusahaan yang fokus pada bidang refraktoris dan insulation. Perseroan telah mengawali sejarah kegiatan usahanya sejak tahun 1997 dan kemudian bertransformasi menjadi PT Benteng Api Teknik pada tahun 2004. Pada tanggal 10 Juni 2024, Perseroan telah menjadi perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun, Perseroan telah tumbuh menjadi salah satu pemain utama di industri refraktori nasional.
Perseroan berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan berkelanjutan dengan penerapan prinsip ESG atau Environmental, Social, and Governance ke dalam bisnis perusahaan, sehingga diharapkan bisa menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan dan menjaga keberlangsungan usaha perusahaan di masa datang. Dalam menjalankan bisnisnya, perseroan mempunyai visi dan misi sebagai berikut. Visi yang ingin kami capai yaitu menjadi perusahaan nasional berskala global yang semakin unggul dan terpercaya. Dengan menjalankan misi sebagai berikut. Yang pertama, terus-menerus mengembangkan dan menghasilkan produk yang unggul dan efektif dengan harga yang kompetitif. Yang kedua, berkomitmen untuk terus membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan berkompeten. Yang ketiga, memberikan yang terbaik kepada para pelanggan, para karyawan, para pemegang saham, para pemangku kepentingan, serta ikut berkontribusi memakmurkan negeri. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perseroan memiliki susunan pengurus dan struktur pemilikan saham sebagai berikut. Untuk posisi komisaris, ada Pak Sugeng Suryadi sebagai komisaris utama, kemudian Pak Rusli Ananda sebagai komisaris independen. Selanjutnya di susunan direksi, direktur utama saat ini dijabat oleh saya sendiri yaitu Ridwan. Kemudian ada Pak Agus Hari Pramudianto sebagai direktur operasional dan Pak Aswin Asmantono sebagai direktur keuangan. Sedangkan kepemilikan saham pada saat ini yaitu yang pertama Ridwan sebesar 43,42%, kemudian Bapak Sugeng Suryadi 18,19%, kemudian Pak Eka Dana Prayoga 13,19%, dan masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% sebesar 25,20%. Dalam menjalankan bisnisnya, perseroan juga mempunyai entitas anak usaha yaitu PT Benteng Putra Indonesia dengan kepemilikan saham PT Benteng Api Teknik Tbk sebesar 85% dan Bapak Raden Muhammad Siddiq sebesar 15%. Untuk memastikan bahwa tata kelola perusahaan berjalan dengan baik, perseroan juga telah memiliki sistem manajemen dan telah bersertifikasi sebagai berikut. Yaitu untuk quality management system, perseroan telah bersertifikasi ISO 9001-2015. Kemudian ada SMK 3 dan ISO 45001-2018 mengenai Occupational Safety and Health Management System atau Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Kemudian ada ISO 14001-2015 mengenai Environmental Management System atau Sistem Manajemen Lingkungan. Dengan ini menandakan bahwa perseroan juga mempunyai komitmen untuk menjaga lingkungan di area dan sekitar perusahaan.
Kemudian ada ISO 37001-2016, di mana dalam hal ini perseroan juga berkomitmen untuk manajemen sistem anti bribery atau anti bribery management system. Next. Selanjutnya, dalam usahanya sehari-hari, perseroan memiliki lini bisnis utama sebagai berikut. Yang pertama adalah dalam pengadaan produk. Dalam hal ini adalah manufacturing dan trading dengan produk utama yaitu fire brick atau bata tahan api yang macamnya ada bermacam-macam, mulai dari yang ukuran standar baik nasional maupun internasional, juga ada ukuran-ukuran dengan bentuk dan dimensi khusus. Dalam hal spesifikasi juga ada berbagai varian, mulai dari kemampuan SK32 sampai dengan SK40, atau dalam suhu operasi atau kemampuan maksimal operation temperatur mulai dari 1000 sampai dengan 1800 derajat Celcius. Kemudian ada juga monolitik refraktoris. Monolitik refraktoris ini adalah material tahan api yang bentuknya itu tidak dalam bentuk khusus seperti fire brick gitu, tetapi dalam bentuk yang bisa dicetak di lapangan waktu pemakaian, atau dalam bahasa gampangnya ada disebut material semen tahan api. Di dalamnya juga ada bermacam-macam, mulai dari semen cor tahan api atau kastabel yang jenis konvensional, kemudian ada kastabel yang jenis low semen, kemudian ada kastabel yang ultra low semen, dan juga ada kastabel yang free semen. Juga ada kastabel yang berjenis free silika. Ada juga semen cor tahan api atau kastabel yang anti asam atau acid resistant kastabel. Juga ada refractory mortar, ada coating material, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga thermal insulation atau material insulasi tahan panas yang meliputi thermal insulation untuk high temperatur, yaitu mulai dari temperatur 1000 sampai 1600 derajat Celcius yang digunakan untuk insulation di dalam furnace. Kemudian ada insulation yang digunakan untuk menahan panas dari pipa atau equipment yang mentransfer energi dari furnace ke peralatan industri seperti rock wool, glass wool, kalsium silikat, dan lain-lain. Perseroan juga telah mengembangkan dan memproduksi fireproofing product atau material anti kebakaran. Material ini banyak digunakan untuk memproteksi bangunan industri maupun dari bangunan komersial dari risiko adanya kebakaran di area industri maupun bangunan komersial. Selanjutnya, perseroan juga memiliki usaha di bidang engineering dan construction atau jasa engineering dan jasa konstruksi yang meliputi engineering service atau jasa engineering di bidang refractory lining design yang meliputi inspection, calculation, kemudian drawing, heat transfer calculation, dan lain sebagainya.
Juga ada refractory construction work atau jasa pemasangan refractory, dan juga ada mechanical furnace construction atau jasa mechanical furnace, di mana perseroan telah mempunyai pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang jasa konstruksi yang berhubungan dengan mechanical furnace atau ruang pembakaran atau tungku pembakaran yang digunakan sebagai penghasil atau pemproses energi dari berbagai industri. Kemudian juga ada insulation construction work atau jasa konstruksi insulasi atau jasa pemasangan insulasi pada berbagai peralatan industri yang menggunakan proses energi dalam proses produksinya di berbagai industri. Melalui entitas anak usaha PT Benteng Putra Indonesia, perseroan juga telah mengembangkan jasa di bidang mechanical construction atau jasa konstruksi mechanical, kemudian civil construction work atau jasa konstruksi sipil, dan juga fireproofing construction work atau jasa pemasangan fireproofing untuk berbagai keperluan baik bangunan industri maupun bangunan komersial. Dengan didukung oleh lini bisnis utama tersebut, perseroan bertekad dan bersemangat untuk terus meningkatkan kinerja dan mengembangkan usaha-usahanya yang lebih maju lagi di masa yang akan datang. Untuk selanjutnya, saya akhiri dulu untuk paparan mengenai gambaran umum perusahaan, dan waktu saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Ridwan. Demikian tadi adalah penyampaian informasi umum untuk perseroan. Bapak Ibu sekalian, untuk materi selanjutnya adalah penyampaian kinerja operasional. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Agus Hari Pramudianto selaku Direktur Operasional. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Pak Aswin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya pemaparan akan saya lanjutkan. Untuk kinerja operasional, pada tahun 2024, perseroan telah mencatat peningkatan volume produksi, walaupun terjadi penurunan pendapatan yang disebabkan oleh pelemahan pada segmen pendapatan proyek. Meskipun demikian, margin laba kotor mengalami kenaikan yang mencerminkan efisiensi operasional yang semakin baik. Hal ini sebenarnya juga selaras dengan rencana perusahaan atau perseroan yang meningkatkan porsi pendapatan trading. Di sebelah kanan layar terlihat grafik peningkatan produksi mulai dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Produksi perseroan adalah 4.445 ton. Lalu meningkat di tahun 2023 sebesar 4.731 ton, dan pada tahun 2024 meningkat kurang lebih 12,5% menjadi 5.223 ton. Selanjutnya di tahun 2024 terdapat tantangan yang menjadi pondasi bisnis dan fasilitas pendukung kinerja operasional. Tantangan utama yang dihadapi perseroan pada tahun 2024 adalah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi makro yang berefek pada penundaan proyek-proyek baru pada berbagai industri di Indonesia.
Sebagai respon, perseroan menyiapkan strategi penguatan untuk produk utama serta optimalisasi kapasitas produksi dan juga kualitas produksi guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan di tahun 2025 dan seterusnya. Perseroan juga fokus untuk mempersiapkan pondasi bisnis untuk menunjang kinerja perseroan selanjutnya dan mengoptimalkan realisasi penggunaan dana dari IPO. Beberapa persiapan yang dilakukan perseroan di tahun 2024 antara lain perluasan segmen pasar, di mana perseroan memperkuat tim marketing dan juga membuka kantor perwakilan untuk wilayah Jabodetabek dan juga Sumatera, yang juga akan dikembangkan ke berbagai daerah strategis bisnis yang lainnya. Berikutnya, perseroan juga melakukan pembangunan dan perbaikan gedung untuk mendukung proses perluasan segmen pasar tersebut. Selanjutnya, di sisi produksi, perseroan juga menambahkan mesin produksi seperti modifikasi dan upgrade kiln menjadi 1700 derajat Celcius, penambahan mixer, dan lain sebagainya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan proses produksi dengan menggunakan teknologi yang lebih baru. Selain mesin produksi, perseroan juga menambahkan peralatan laboratorium untuk melengkapi fasilitas uji refraktori dan juga proses R&D untuk meningkatkan kualitas dan juga menambah produk-produk yang bisa mendukung pendapatan dari perseroan di masa yang akan datang. Berikut adalah gambaran kinerja operasional dari sisi pendapatan. Di tahun 2024, pendapatan perseroan mencapai 107,36 miliar, di mana pendapatan ini dibagi dari beberapa pendapatan. Yang pertama pendapatan trading kurang lebih 45,9%, lalu pendapatan project sebesar 48,7%, lalu pendapatan dari anak perusahaan yaitu PT Benteng Putra Indonesia sebesar 5,39%. Untuk kinerja operasional di bidang di proses pendapatan di Q1 2024 dibandingkan dengan Q1 2025, perseroan mengalami kenaikan kurang lebih 3%, di mana di Q1 tahun 2024 total konsolidasi pendapatan perseroan sebesar 22 miliar 373 juta 76.830 rupiah, dan di Q1 2025 perseroan berhasil mencatatkan pendapatan konsolidasi sebesar 23 miliar 55 juta 78.040 rupiah. Berikut adalah gambaran segmentasi pasar dari perseroan. Pendapatan perseroan di tahun 2024 diperoleh dari berbagai segmen pasar, seperti power plant, food and beverage, mechanical, contractor and boiler maker, metal smelter, oil and gas, steel plant, dan industri lainnya. Selanjutnya, untuk kontribusi pendapatan per segmen dapat dilihat di layar. Persentase terbesar untuk tahun 2024 kami dapatkan dari industri power plant. Untuk pemasaran sendiri, produk-produk BATR sudah digunakan di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selain pasar nasional, BATR juga sudah merambah ke pasar internasional, di mana produk barang dan juga jasa sudah disebarkan ke daerah Filipina, Vietnam, New Zealand, dan juga Arab Saudi.
Selanjutnya berikut adalah produk unggulan dari BATR yang sudah digunakan di berbagai industri di Indonesia. Yang pertama adalah Firebrick, yaitu bata tahan api untuk menahan panas hingga 1800 derajat Celcius. Material ini digunakan untuk pelapis tungku dan juga reaktor. Tersedia dalam varian Fireclay Brick, High Alumina, Angkor, dan bentuk khusus lainnya. Beberapa tipe produk kami seperti Firebrick SK34, SK36, SK38, dan lain sebagainya banyak digunakan di industri sawit, industri pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Selanjutnya kami memiliki produk High Alumina Brick seperti HA70M, HA90, HA95, HA99 yang banyak digunakan di industri oil and gas dan juga fertilizer plant seperti pabrik pupuk dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk Firebrick kami juga memiliki produk unggulan Alkali Resistant Brick seperti BA60AR yang banyak digunakan di industri semen dan juga industri smelter. Selain Firebrick, perseroan juga memiliki lini produk unggulan Castable Refractories, yaitu semen cor tahan api yang mempunyai ketahanan suhu hingga 1800 derajat Celcius, kuat menahan beban abrasi dan juga termasuk selama proses produksi. Beberapa produk unggulan kami untuk Castable antara lain Low Cement Castable, yaitu Neocast LCC 165 yang banyak digunakan di industri sawit, industri power plant dengan tipe boiler stoker. Lalu kami juga memiliki superior castable seperti Neocast Super 165, Neocast Super 170 yang banyak digunakan di industri boiler dengan tipe boiler CFB boiler, lalu di industri semen dan lain sebagainya. Selanjutnya, produk unggulan kami adalah Free Flow Castable seperti Neocast Superflow 75. Material ini banyak digunakan untuk furnace CFB boiler di industri power plant. Selanjutnya, kami memiliki produk unggulan Free Cement Castable seperti Neocast Alpha 94, Neocast Alpha 99 yang banyak digunakan di industri kaca, industri semen, dan lain sebagainya. Kami juga memiliki produk unggulan berupa Free Silica Castable seperti Neocast ASC 40, Neocast ASC 96LI, Neocast ASC 98LI yang banyak digunakan di industri fertilizer atau pabrik pupuk. Selain Firebrick dan juga Castable, perseroan memiliki produk unggulan yaitu Plastic Refractories, yaitu semen plastis tahan api yang disediakan dalam bentuk plastis siap pakai dan mempunyai ketahanan suhu sampai dengan 1800 derajat Celcius dan mempunyai ketahanan yang bagus terhadap thermal shock. Beberapa produk unggulan untuk plastik refraktorik perseroan yaitu Neoram Super 70, Neoram Super 80. Ini banyak digunakan untuk industri power plant, industri smelter, dan lain sebagainya. Lalu kami juga memiliki lini produk unggulan yaitu Neoplast series seperti Neoplast PL160, Neoplast PL165AB, Neoplast PL175X yang banyak digunakan di industri besi dan baja. Berikut ini adalah komponen pendukung pendapatan di tahun 2024. Dengan adanya modifikasi dan peningkatan suhu operasi shuttle kiln menjadi 1700 derajat Celcius, BATR telah siap untuk memproduksi berbagai jenis refractory brick berkualitas tinggi, seperti high purity alumina dengan kandungan alumina hingga 99%,
Selain itu, PATR juga siap untuk memproduksi material zircon, brick, dan produk lain sebagainya. Untuk high alumina purity 99% ini banyak digunakan di industri pupuk seperti pada bagian secondary reformer, sulfur recovery unit di pabrik petrokimia, minyak dan gas, dan sektor industri yang lainnya. Selanjutnya untuk zircon brick ini banyak digunakan di industri glass atau kaca, industri sodium silikat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perseroan juga menambahkan lini produksi material yaitu ceramic fiber modul. Produk ini merupakan bagian dari material insulasi panas yang saat ini dapat diproduksi dalam berbagai varian ketahanan suhu, tingkat kepadatan, dan juga berbagai varian ukuran sesuai dengan kebutuhan industri. Saat ini PATR merupakan salah satu produsen dengan peralatan yang cukup lengkap untuk memproduksi ceramic fiber modul dan juga memiliki kualitas yang baik yang sudah digunakan di berbagai industri, terutama di industri pupuk dan industri oil and gas. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai kinerja operasional. Selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Agus Pramudianto atas penyampaian mengenai kinerja operasional perusahaan. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita memasuki materi ketiga, yaitu penyampaian kinerja keuangan perseroan, yang mana akan disampaikan oleh saya sendiri selaku Direktur Keuangan, Administrasi, dan Umum Perseroan. Untuk kinerja keuangan perseroan, sepanjang tahun 2024 hingga kuartal 1 2025, perseroan mencatatkan pertumbuhan positif baik dari segi aset maupun ekuitas, di mana secara keseluruhan posisi keuangan perseroan bertumbuh, didukung capaian hasil dari penawaran umum perdana saham, pendanaan dari perbankan, dan ditopang oleh laba tahun berjalan yang positif di tahun 2024 sebesar 9,9 miliar rupiah. Sedangkan pada kuartal 1 2025 dilihat pada capaian per 31 Maret 2025, perseroan tetap mengalami kenaikan pada sisi aset maupun ekuitas. Hal ini ditopang oleh laba bersih sebesar 1,93 miliar rupiah. Untuk kinerja laba rugi, perseroan sepanjang 2024 mencatatkan laba bersih positif sebesar 9,9 miliar rupiah. Pencapaian ini lebih rendah dibanding tahun 2023, yaitu sebesar 14,12 miliar rupiah. Hal ini diakibatkan oleh penurunan pencapaian pendapatan perseroan, di mana sepanjang tahun 2024, yaitu sebesar 107,36 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 138,15 miliar rupiah. Sedangkan pada kuartal 1 2025 dapat diuraikan sebagai berikut. Untuk pendapatan perseroan pada kuartal 1 2025 mengalami peningkatan sebesar 3%. Untuk laba bersih, dari sisi laba bersih perseroan pada kuartal 1 2025 mampu meningkatkan laba bersih sebesar 12,5%. Sedangkan profit margin, perseroan mampu menjaga profit margin dari 7,7% di kuartal pertama tahun 2024 menjadi 8,4% di kuartal 1 2025. Untuk rasio keuangan, pada tahun 2024 rasio keuangan perseroan menunjukkan tren positif.
Volatilitas pada persentase rasio disebabkan oleh perbedaan tren sumber pendapatan, di mana perseroan memiliki penjualan dari sektor jasa dan produk manufaktur yang masing-masing memberikan kontribusi margin yang berbeda, di mana return on asset dan return on equity tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, namun tetap mencerminkan efektivitas dalam memanfaatkan aset. Sedangkan pada kuartal 1 2025 dapat diuraikan sebagai berikut. Operating profit margin perseroan mengalami peningkatan, di mana pada kuartal 1 2025 sebesar 10% dibandingkan dengan kuartal 1 2024 sebesar 9,5%. Untuk net profit margin, perseroan mengalami peningkatan di mana pada kuartal 1 2025 sebesar 8,4% dibandingkan kuartal 1 2024 sebesar 7,7%. Demikian pemaparan mengenai kinerja keuangan perusahaan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, marilah kita memasuki materi keempat, yaitu penyampaian rencana dan strategi bisnis perseroan yang akan disampaikan kembali oleh Bapak Ridwan selaku Direktur Utama Perseroan. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Pak Aswin. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya izinkan saya kembali menyampaikan mengenai rencana dan strategi perseroan tahun 2025. Yang pertama dalam hal target tahun 2025, perseroan mentargetkan pendapatan 150 miliar rupiah. Artinya jika dibandingkan realisasi tahun 2024, perseroan mentargetkan ada pendapatan sebesar sekitar 39% dibanding pendapatan tahun 2024 sebesar 107,4 miliar rupiah. Kemudian dalam segi laba kotor juga ada peningkatan, dalam segi laba sebelum pajak juga ada peningkatan dari awal pada 2024 sebesar 11,7 miliar menjadi 16,5 miliar pada target tahun 2025. Dari segi laba bersih, perseroan juga mentargetkan peningkatan laba bersih dari 9,9 miliar menjadi sekitar 14,8 miliar rupiah. Sungguh ini merupakan tantangan yang harus diupayakan dan diusahakan dengan keras oleh perseroan sehingga nantinya bisa mendapatkan target net profit margin sebesar 9,87% dengan target EBITDA sebesar 11%. Kemudian dalam strategi bisnis, perseroan akan terus mengembangkan strategi pemasaran baik secara konvensional maupun digital. Setiap strategi telah disusun berdasarkan kajian yang mendalam untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian dengan tujuan bisnis. Beberapa
strategi yang akan dijalankan oleh perseroan antara lain pengembangan SDM. Dalam hal ini, perseroan akan terus-menerus mengembangkan dan meningkatkan kompetensi SDM untuk mendukung strategi bisnis perseroan. Kemudian juga promosi aktif dengan menambah jumlah pelanggan baru melalui berbagai media, digital marketing, sosial media, pameran, maupun kunjungan langsung ke berbagai industri. Dalam hal inovasi produk, perseroan akan terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk yang tepat guna dengan harga kompetitif dan berkelanjutan. Selanjutnya, untuk pengembangan fasilitas produksi. Pembangunan secara bertahap untuk pabrik 2 juga akan terus dijalankan secara bertahap untuk memperkokoh pilar bisnis dalam pengembangan produk-produk khusus untuk berbagai industri seperti industri semen, industri smelter, dan industri lainnya dengan menggunakan teknologi baru yang lebih efisien dan modern. Selanjutnya juga ada customer insight, di mana perseroan akan melakukan berbagai sharing knowledge dengan pelanggan untuk menggali berbagai informasi tentang kebutuhan pelanggan. Dalam hal ekspansi pasar, perseroan akan memperluas segmen pasar yang mengacu pada kebijakan pemerintah terkait hilirisasi, ketahanan pangan, dan energi. Perseroan juga akan terus meningkatkan kemitraan baru dengan perluasan kerjasama strategis dengan perusahaan nasional maupun perusahaan internasional. Selanjutnya, dalam hal keberlanjutan usaha, pada tahun 2024 telah menjadi awal langkah perseroan dalam menerapkan kinerja keberlanjutan dengan mengintegrasikan prinsip ESG, yaitu Environmental, Social, and Governance, ke dalam aktivitas bisnis perseroan melalui sosialisasi ke seluruh elemen perseroan sehingga bisa tercipta 3 pilar utama keberlanjutan bisnis perusahaan yang meliputi sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan yang baik. Demikian paparan dari kami mengenai strategi dan rencana bisnis. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Ridwan atas penyampaian mengenai rencana dan strategi bisnis perseroan. Oleh karena materi keempat ini adalah materi yang terakhir yang disampaikan pada public expose ini, untuk selanjutnya kami akan menyampaikan hasil rapat umum pemegang saham tahunan, di mana rapat umum pemegang saham tahunan tersebut telah diselenggarakan pada hari Rabu pada tanggal 28 Mei 2025 pada pukul 10
sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, berlokasi di ruang auditorium lantai 3, Kantor Perwakilan Jawa Timur, Bursa Efek Indonesia, Jalan Kusuma Bangsa, nomor 19, Surabaya. Dengan hasil sebagai berikut. 1. Mata acara pertama, menyetujui laporan tahunan perseroan termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan laporan keuangan, audit konsolidasi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 2. Mata acara kedua, menyetujui penetapan penggunaan aplikasi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 3. Mata acara ketiga, menyetujui penunjukan kantor angkutan publik untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 4. Mata acara keempat, menyetujui penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 5. Mata acara kelima, menyetujui laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. 6. Mata acara ke-6, menyetujui peningkatan modal di tempat dan di setor sebagai hasil dari penembusan efek waran. Demikian Bapak Ibu hasil rapat umum pemegang saham tahun buku 2024 PT Benteng Api Teknik Tbk yang sudah berlangsung tadi pagi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, untuk peserta yang hadir secara fisik maupun elektronik melalui Zoom meeting, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada peserta yang hadir secara fisik untuk mengajukan dan atau pendapat dengan cara mengangkat tangan, sedangkan bagi peserta yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat yang tersedia dalam layar Zoom meeting. Untuk tahap awal, kami persilakan untuk yang hadir secara fisik untuk memberikan pertanyaan, silakan dengan mengacungkan tangan. 1, 2, 3. Oke, mungkin sementara 3 dulu ya. Sehubungan dengan keterbatasan waktu. Silakan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko. Mohon dijelaskan Pak strategi pengembangan bisnis atas anak usaha PT Benteng Putra Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Eko. Untuk pertanyaannya adalah bagaimana strategi untuk anak perusahaan PT Benteng Putra Indonesia. Pak Ridwan, mohon. Oke. Baik, terima kasih Pak Aswin. Saya ulang kembali pertanyaan Pak Eko tadi. Kalau nggak salah tadi bagaimana strategi untuk pengembangan bisnis PT Benteng Putra Indonesia, begitu Pak ya? Ya, terima kasih Pak. Baik, saya mencoba memberikan penjelasan mengenai strategi bisnis yang akan dikembangkan dan dijalankan oleh PT Benteng Putra Indonesia. Bahwa sesuai dengan bidang usaha dan rencana usaha dari PT Benteng Putra Indonesia, PT Benteng Putra Indonesia ini ke depan akan lebih banyak fokus untuk pengembangan bisnis di bidang pekerjaan jasa konstruksi mekanikal, kemudian jasa konstruksi sipil,
dan jasa konstruksi fireproofing. Namun demikian juga tidak menghindari apabila ada potensi bisnis lain yang bisa dikembangkan lebih baik lagi oleh PT Benteng Putra Indonesia. Namun dengan tetap fokus pada bidang usaha yang telah direncanakan oleh perseroan. Sehingga nanti diharapkan dengan adanya pengembangan di bidang jasa konstruksi seperti tadi yang saya sebutkan, yaitu jasa konstruksi mechanical, sipil, dan fireproofing, bisa meningkatkan pendapatan dan men-trigger pendapatan yang lebih besar lagi dan berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan perseroan PT Benteng Api Teknik Tbk secara keseluruhan. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apakah bisa dipahami, Pak? Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Ridwan. Untuk selanjutnya kami masih yang tadi, siapa tadi ya? Bapak yang itu, silakan Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Catur Nowo dari Surabaya. Saya mohon izin untuk bertanya. Di tahun berjalan tahun 2025 ini, apakah yang ini sudah menginjak nanti bentar lagi sudah di kuartal kedua, apakah ada lagi aksi korporasi yang akan dilaksanakan oleh perseroan Pak, yang mana itu akan memikat kami, menarik bagi kami untuk berinvestasi di saham BATR? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Yang dipertanyakan adalah untuk corporate action pada tahun 2025 ini apakah masih ada atau bagaimana gitu ya? Mohon izin jawab dulu Pak. Baik, mungkin coba saya jawab Pak ya. Baik, jadi pada tahun 2025 ini kita sudah hampir menginjak kuartal kedua ya. Sejauh ini perseroan sudah melakukan corporate action, yaitu buyback saham yang sudah berlangsung mulai bulan kemarin dan mungkin masih berlangsung sampai setelah 1 bulan setelah kuartal kedua. Kemudian berikutnya adalah pembagian dividen pastinya ya. Jadi sudah diputuskan pada RUPS tadi pagi. Dan mudah-mudahan pembagian dividen ini bisa rutin kita bagikan setiap tahun ya Pak Ridwan. Harapannya begitu. Insya Allah. Dan untuk berikutnya mengingat 2025 menyisakan setengah tahun lagi, sekiranya belum ada lagi untuk corporate action selanjutnya. Kiranya begitu Pak. Satu lagi mungkin yang hadir fisik, sebelumnya ada siapa? Ya Bu, yang mana duluan? Yang sana dulu ya? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak pimpinan rapat, mungkin bisa diulangi lagi ya untuk target pendapatan ataupun target produksi yang ingin dicapai di tahun 2025 oleh corporate, itu aja ya. Terima kasih atas tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Pertanyaannya mengenai target produksi ya Pak ya? Target produksi ya? Kalau pendapatan tadi sudah diuraikan ya, ini target produksi yang disampaikan, yang ditanyakan ya Pak? Ya, target produksi Pak. Oke. Yang akan ingin dicapai oleh perseroan di tahun 2025. Bisa dijawab oleh Pak Agus. Baik, terima kasih. Jadi mungkin saya coba ulangi dulu ya, biar nyambung. Jadi untuk pertanyaannya adalah mengenai target pendapatan dan juga produksi, gitu maksudnya ya. Baik, jadi tadi sempat disampaikan bahwa untuk target pendapatan perseroan di tahun 2025 adalah sebesar 150 miliar. Ini kurang lebih meningkat sekitar 39 atau bisa dibulatkan menjadi 40% dari pendapatan perseroan di tahun 2024. Hal ini berarti secara produksi, karena di perseroan untuk tahun 2025 dan seterusnya itu berfokus untuk meningkatkan pendapatan dari trading, sehingga di tahun 2025 ini ditargetkan peningkatan produksi kurang lebih 40% juga, mengikuti dari perkembangan dan juga peningkatan target dari pendapatan itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Sudah terwakili jawabannya Pak ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk satu kali kesempatan lagi kami juga memberikan kesempatan kepada yang hadir secara online. Bu Citra, apakah ada yang pertanyaan yang masuk? Ya, terima kasih Bapak. Ada pertanyaan Pak dari rekan-rekan yang hadir via Zoom meeting pada Public Expose hari ini. Ada 3 pertanyaan dari Bapak Dimas. Yang pertama adalah, berapa capex yang disiapkan oleh BATR pada tahun 2025? Kemudian, untuk apa saja tujuan penggunaannya? Dan dari mana sumber capex ini berasal? Apakah bisa dipahami Pak pertanyaannya? Ya. Baik, saya lanjutkan pertanyaan kedua ya Pak. Seberapa besar dampak efisiensi anggaran pemerintah, termasuk di bidang infrastruktur, terhadap permintaan bata dan semen tahan api BATR? Dan bagaimana strategi antisipasi dari BATR? Baik, pertanyaan ketiga. Apakah ada rencana aksi korporasi yang dilakukan oleh BATR pada tahun 2025? Mohon dijelaskan bagaimana gambarannya. Baik, terima kasih Bu Citra. Tadi dari media mana ya? Online. Ada media dari tadi. Media Kontan Pak. Media Kontan, Ya. Oke. Pertanyaan pertama tadi mengenai Capex ya. Baik, untuk Capex di 2025 perseroan sudah menganggarkan sebesar kurang lebih 15 miliar ya. Yang mana itu berkelanjutan, mungkin untuk jangka pendeknya di 2025 itu sekitar 5,1 miliar. Dan untuk tahun berikutnya sekitar 10,3 miliar, yang mana penggunaannya adalah yang paling besar adalah untuk membangun infrastruktur di pabrik kedua, kemudian ada pengadaan mesin ya, mesin press terutama ya, karena memang planning dari perusahaan untuk meningkatkan kapasitas di firebrake begitu. Sedangkan untuk sumber dananya dari mana? Ya tentunya dari kas perseroan sendiri. Memang pada tahun 2025 ini
perseroan tidak seagresif tahun kemarin ya. Jadi memang kita sudah tergelontor dari dana IPO kemarin sehingga kita tinggal mengembangkan dan mengoptimalkan dana tersebut di 2025. Begitu untuk pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua tadi dampak efisiensi pemerintah ya terhadap seberapa besar dampak efisiensi anggaran pemerintah termasuk di bidang infrastruktur terhadap permintaan bata dan semen tahan api BATR. Kemudian bagaimana strategi antisipasi dari BATR? Baik, ini berkenaan dengan penjualan sepertinya. Pak Ridwan atau Pak Agus? Baik, Bapak Aswin, izin menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Saya ulang kembali ya, tadi pertanyaannya, seberapa besar dampak efisiensi dari pemerintah terhadap permintaan produk bata tahan api ya? Betul Pak. Baik. Tentu hal ini juga merupakan salah satu faktor ekonomi makro yang akan berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan industri di Indonesia. Sehingga banyak instansi pemerintah termasuk BUMN yang melakukan efisiensi terhadap belanja barang modalnya. Bahkan tercermin di angka PMI untuk tahun 2025 ini, terutama di bulan April, itu telah menunjukkan angka penurunan yang sangat signifikan di bawah 50, bahkan sampai hampir menyentuh angka 46. Artinya jika PMI itu di bawah 50 itu menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja dari industri di Indonesia itu turun dengan cukup signifikan. Jika di atas angka 50 artinya dalam kondisi baik. Jika di bawah 50 artinya sedang tidak baik-baik saja. Namun demikian, perseroan telah mensiasati kondisi ini dengan semakin intens untuk melakukan penetrasi market yang berhubungan dengan belanja untuk pemeliharaan. Dalam hal ini lebih menyasar kepada belanja daripada industri yang untuk kebutuhan pemeliharaan, sehingga ketika peralatan suatu industri itu mengalami masalah, terutama di dalam furnace atau di dalam peralatan maka itu akan menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari, sehingga hal itu membuat industri itu mau tidak mau terpaksa harus belanja untuk memperbaiki peralatan di bidang furnace tersebut atau peralatan yang memproses energi. Karena sebagaimana kami pahami dan kami ketahui bersama bahwa industri refraktori ini sebenarnya merupakan industri strategis di dalam proses produksi di suatu perusahaan, sehingga kami akan intens untuk penetrasi market ke bidang tersebut. Demikian mungkin bisa dipahami mungkin ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada pimpinan rapat. Baik, terima kasih Bapak Ridwan atas jawaban dari pertanyaan kedua. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, yaitu apa ada rencana aksi korporasi oleh BATR pada tahun 2025? Kebetulan tadi pertanyaannya sama dengan Bapak yang di sana ya, jadi mungkin kita
putuskan bahwa ini sudah terjawab begitu. Jadi artinya begitu ya Pak Dimas dari Kontan, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk jawaban dari pertanyaan Bapak. Begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin waktu juga sudah tidak bisa kompromi lagi ya untuk acara tanya jawab ini, sesi tanya jawab. Bapak Ibu sekalian yang hadir secara fisik maupun elektronik melalui Zoom meeting, oleh karena tidak ada hal lagi yang mungkin perlu dibicarakan kembali, dengan selesainya pembahasan semua materi, maka Public Expose PT Benteng Api Teknik TBK ini kami tutup dengan mengucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kami serahkan kembali kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aswin Asmantono. Bapak dan Ibu peserta kegiatan Public Expose PT Benteng Api Teknik TBK yang hadir secara fisik maupun elektronik melalui Zoom meeting yang saya hormati. Dengan selesainya pembahasan materi pada Public Expose hari ini, sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Pimpinan Rapat, maka dengan ini acara kami tutup dan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi serta kehadiran dari Bapak dan Ibu peserta. Selamat sore dan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.